Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ananda bertemu dengan saya sendiri, Ibu Nur Fauziah Eka Pratiwi atau biasa dipanggil Ibu Fauziah. Di sini Ibu akan menyampaikan sebuah mata pelajaran yaitu ekonomi yang dimulai dari kompetensi dasar yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.1 yaitu adalah konsep dasar ilmu ekonomi. Mungkin Ananda bertanya, kenapa harus mempelajari ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari Ananda, di mana setiap hari Ananda selalu bertemu dengan prinsip-prinsip ekonomi atau selalu berpedoman pada ilmu ekonomi itu sendiri. Kompetensi dasar 3.1 yaitu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi dengan tujuan pembelajaran, dapat memahami pengertian ilmu ekonomi, dapat mengidentifikasi masalah ekonomi atau kelangkaan, dapat memahami konsep pilihan kebutuhan dan keinginan, dan dapat memahami kebutuhan serta alat pemenuhan kebutuhan. Pada konsep dasar ilmu ekonomi ini akan terbagi dari beberapa subbab, yaitu pengertian ilmu ekonomi, masalah ekonomi, pilihan dan skala prioritas, kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan, biaya peluang, prinsip ekonomi dan motif ekonomi, dan pembagian ilmu ekonomi serta ekonomi syariah. Pada subbab yang pertama, akan Ibu jelaskan mengenai pengertian ilmu ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Ekonomi terdiri dari kata oikonomia, yang terdiri dari dua kata yaitu oikos dan nomos, di mana oikos artinya adalah rumah tangga dan nomos itu adalah aturan. Pada arti sempit, ilmu ekonomi merupakan rumah tangga yang meliputi rumah tangga keluarga, perusahaan, pemerintah maupun luar negeri. Sedangkan dalam arti luas, ekonomi adalah kegiatan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, namun dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Pada konsep ilmu ekonomi ini yang harus Ananda ketahui adalah bapak dari ilmu ekonomi itu adalah Adam Smith, di mana Adam Smith mengemukakan bahwa ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usaha untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Pada konsep ilmu ekonomi ini terdapat pembagian atau penggolongan ilmu ekonomi yang terdiri dari 3 pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif ini adalah menggambarkan fakta, data, atau suatu fenomena. Contohnya adalah pada ekonomi deskriptif ini adalah jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Itu adalah contoh dari ekonomi deskriptif. Pembagian ilmu ekonomi yang kedua yaitu adalah ekonomi teori. Pada ekonomi teori ini terdiri dari dua, yaitu adalah ekonomi makro dan ekonomi mikro. Di mana ekonomi makro ini adalah mencakup luasan wilayah yang cukup luas atau lebih luas, misalkan keadaan perekonomian pada suatu negara. Sedangkan ekonomi mikro ini adalah lingkup perekonomian yang lebih kecil, misalkan seperti keadaan perekonomian di suatu perusahaan. Dan pembagian ilmu ekonomi yang ketiga yaitu adalah ekonomi terapan, di mana ekonomi terapan ini adalah menerapkan ilmu-ilmu ekonomi yang dari ilmu ekonomi deskriptif dan teori tadi, yaitu adalah contohnya misalkan diterapkan pada bidang-bidang tertentu, misalkan ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi pembangunan. Nah, setelah tadi ada penggolongan atau pembagian ilmu ekonomi, sekarang Ananda diminta untuk melihat apa itu sebuah kelangkaan. Kenapa Ananda harus mempelajari mengenai ilmu ekonomi? Karena di sini erat kaitannya kita sering menemui berbagai berita, berbagai informasi di khalayak umum mengenai apa itu kelangkaan. Berikut cuplikan berita mengenai kelangkaan. Kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi di suatu daerah. Di mana kelangkaan ini terjadi karena
adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, namun alat pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri yang terbatas. Dan ini terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg di daerah Jawa Barat. Sekarang Ananda dapat mengetahui apa itu kelangkaan, dan ternyata itu selalu menemui Ananda di sekitar Ananda sendiri. Apa itu artinya? Bahwa erat kaitannya ekonomi itu selalu berkaitan dengan kehidupan Ananda. Masuk ke dalam kelangkaan. Kelangkaan merupakan masalah pokok yang dihadapi manusia dan sekaligus sebagai inti masalah ekonomi. Konsep dari kelangkaan ini lebih menekankan pada suatu keadaan di mana ketersediaan barang atau alat pemenuhan kebutuhan lebih sedikit daripada banyaknya barang yang dibutuhkan. Kelangkaan sumber daya menurut ilmu ekonomi dapat dirumuskan dengan cara berbeda, yaitu langka dalam arti tidak cukup. Diartikan bahwa tidak cukup dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan manusia. Yang kedua adalah langka dalam arti manusia melakukan pengorbanan untuk memperolehnya. Nah, kenapa sih kalau ada kelangkaan seperti itu? Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan ini ada yang pertama, yaitu sumber daya alam yang terbatas. Sumber daya alam yang terbatas di Indonesia contohnya misalkan minyak bumi. Minyak bumi yang akan terus-menerus dieksploitasi atau diambil itu nantinya lama-kelamaan jika tidak menggunakan skala prioritas atau pilihan yang tepat, lama-lama akan habis. Faktor yang menyebabkan kelangkaan yang kedua yaitu tidak seimbangnya jumlah pertambahan penduduk dengan pertumbuhan produksi. Jumlah pertambahan penduduk di Indonesia jika dibandingkan negara-negara berkembang atau negara maju lainnya, tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia itu juga sangat tajam. Yang ketiga adalah kemampuan manusia yang terbatas. Kemampuan manusia yang terbatas ini makanya diperlukan selalu untuk orang-orang yang berpendidikan tinggi untuk menemukan sebuah teori-teori atau kajian-kajian baru, dan ini erat kaitannya dengan kekurangan tenaga ahli. Ulah negatif manusia terhadap kekayaan alam. Ulah negatif manusia terhadap kekayaan alam ini salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan, di mana ketika manusia melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap alam, maka alam itu sendiri akan mengalami kelangkaan. Dan yang terakhir yaitu ketidakseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pemenuhan kebutuhan. Setelah kita tadi membahas mengenai masalah ekonomi, sebenarnya apa itu masalah ekonomi tadi? Masalah ekonomi tadi sudah dijelaskan bahwa kebutuhan manusia yang tidak terbatas akan menyebabkan suatu kelangkaan. Nah, disitulah pada kelangkaan itu timbullah sebuah masalah ekonomi. Seperti pada cuplikan berita tadi, munculnya kelangkaan gas LPG 3 kg. Pada masalah ekonomi ini, maka dapat Ananda pelajari mengenai skala prioritas, di mana skala prioritas ini nanti ada menyusun urutan atau skala kepentingan tertentu berdasarkan tingkat kepentingannya. Skala prioritas kebutuhan, yaitu adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya. Dengan menyusun skala prioritas kebutuhan, manusia dapat mengetahui kebutuhan mana yang harus didahulukan dan kebutuhan mana yang dapat ditunda. Dengan demikian, Ananda lebih mengetahui mana yang harus dibeli terlebih dahulu, mana yang dapat ditunda terlebih dahulu. Nah, pada skala prioritas ini ada beberapa pertimbangan yang dapat Ananda pertimbangkan dalam menyusun skala prioritas. Yang pertama adalah tingkat urgensinya. Yang kedua adalah kesempatan yang dimiliki. Yang ketiga, pertimbangan di masa depan dan kemampuan diri. Nah, di sini Ibu akan memiliki sedikit penugasan. Ibu ingin mengetahui, tuliskan skala prioritas Ananda sebagai seorang pelajar. Contohnya misalkan Ananda dalam membutuhkan buku pelajaran atau lebih membutuhkan handphone yang mahal dan sebagainya. Coba kalian Ananda tuliskan. Nah, di sini coba Ibu tuliskan ada beberapa pilihan. Misalkan Ananda membutuhkan
buku pelajaran. Lalu yang kedua, Ananda pasti membutuhkan seragam. Lalu Ananda membutuhkan tas, dan nantinya ketika keperluan sekolah ini sudah terpenuhi, pastinya Ananda baru memprioritaskan hal yang lain, misalkan seperti tas yang baru atau sepatu yang baru. Nah, di sini Ananda sudah bisa membedakan mana skala prioritas yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dari seorang pelajar. Nah, selanjutnya setelah kita tadi mengetahui mengenai skala prioritas, kita masuk pada kebutuhan dan keinginan. Pasti Ananda sudah tahu kebutuhan dan keinginan itu apa. Di sini akan Ibu jelaskan, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dan harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Sedangkan keinginan itu adalah segala sesuatu yang ingin dimiliki. Hanya ingin dimiliki saja namun tidak harus dipenuhi. Nah, kita masuk pada macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan terdiri dari 4, yaitu macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya, menurut bentuk dan sifatnya, menurut waktunya, dan menurut subjek yang membutuhkan. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya itu terdiri dari 3. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang pertama adalah kebutuhan primer, di mana kebutuhan pertama ini harus dipenuhi oleh kelangsungan hidup manusia, yang sering kalian dengar seperti sandang, pangan, dan papan, di mana sandang itu pakaian, pangan itu adalah makanan, dan papan itu adalah tempat tinggal. Ketika Ananda sudah memenuhi kebutuhan primer, lalu yang kedua stepnya itu adalah kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder ini dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer terlebih dahulu sudah terpenuhi. Misalkan Ananda seorang pelajar membutuhkan handphone, alat tulis, jam tangan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini sering kita kenal sebagai kebutuhan barang-barang mewah, ketika kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sudah terpenuhi lebih dahulu. Contohnya kebutuhan tersier adalah perhiasan, jam tangan mewah, mobil mewah, atau motor yang mewah, seperti itu. Kebutuhan yang kedua berdasarkan bentuk dan sifatnya. Kebutuhan berdasarkan bentuk dan sifatnya ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Tentu Ananda sudah sering mendengarnya ya. Kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh, dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya secara langsung. Sedangkan kebutuhan rohani itu diperlukan untuk memenuhi kepuasan batin dan jiwa manusia itu sendiri. Contoh kebutuhan jasmani seperti makan, seperti berolahraga, itu adalah kebutuhan jasmani. Sedangkan kebutuhan rohani, contohnya adalah sholat, rekreasi, pengajian, itu adalah kebutuhan rohani. Yang ketiga, kebutuhan berdasarkan waktunya. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang di mana itu harus dipenuhi saat ini juga dan tidak dapat ditunda. Kebutuhan sekarang, contohnya seperti obat ketika sakit, dan kebutuhan yang akan datang itu contohnya seperti pendidikan atau tabungan, seperti itu. Untuk kali ini Ibu cukupkan sekian, nanti kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan saat ini tidak mengurangi semangat Ananda untuk tetap menimba ilmu. Dimanapun Ananda berada, semoga dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Di sini Ananda kelas 10 bertemu dengan Ibu yang insya Allah akan membersamai Ananda pada mata pelajaran ekonomi. Perkenalkan, nama Ibu Nur Fauziah Eka Pratiwi, dapat dipanggil Ibu Fauziah. Saat ini kita akan membahas mata pelajaran ekonomi dengan materi yang pertama, yaitu konsep ilmu ekonomi. Konsep dasar ilmu ekonomi. Mungkin Ananda bertanya, kenapa harus mempelajari ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi erat kaitannya dengan kehidupan Ananda sehari-hari, di mana ilmu ekonomi selalu kita jumpai saat Ananda ketika bertransaksi, jual beli, atau ketika Ananda menggunakan prinsip-prinsip dan motif-motif ekonomi. Disitulah kita akan membahas mengenai konsep ilmu ekonomi itu sendiri. Kompetensi dasar 3.1 pada
pertemuan kali ini adalah mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Tujuan pembelajaran Ananda dapat memahami pengertian ilmu ekonomi, dapat mengidentifikasi masalah ekonomi, dapat memahami konsep pilihan, dapat memahami kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Pada konsep dasar ilmu ekonomi ini terbagi dari subbab-subbab. Ada pengertian ilmu ekonomi, masalah ekonomi, pilihan dan skala prioritas, kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan, biaya peluang, prinsip ekonomi dan motif ekonomi, pembagian ilmu ekonomi dan ekonomi syariah. Pada subbab yang pertama yaitu adalah pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Berasal dari kata oikonomia, yang berarti oikos itu adalah rumah tangga dan nomos adalah aturan. Pada arti sempit, ekonomi merupakan rumah tangga yang meliputi rumah tangga keluarga, perusahaan, pemerintah maupun luar negeri. Dalam arti luasnya, ekonomi adalah kegiatan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Bapak ilmu ekonomi yaitu adalah Adam Smith. Ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Masuk pada pembagian atau penggolongan ilmu ekonomi. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif, di mana ekonomi deskriptif ini adalah penggambaran suatu fakta, data, atau suatu fenomena. Contohnya misalkan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Penggolongan ilmu ekonomi yang kedua yaitu ekonomi teori atau teori ekonomi, di mana bagian ilmu ekonomi bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan tersebut dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Pada ekonomi teori ini terdiri dari dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan ekonomi mikro mempelajari perilaku individu, rumah tangga konsumen, rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada. Dan penggolongan atau pembagian ilmu ekonomi yang ketiga adalah ekonomi terapan, di mana ekonomi terapan ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif. Contohnya pada ekonomi terapan ini adalah ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi pembangunan. Di sini Ananda pasti masih bertanya kenapa kita harus mempelajari ekonomi. Pada kehidupan sehari-hari sering Ananda jumpai atau sering Ananda baca atau Ananda lihat di berita, media, televisi, dan lain sebagainya mengenai kelangkaan. Sebelumnya kita simak video berikut ini. Kelangkaan yang terjadi di suatu daerah, kelangkaan LPG 3 kg. Kelangkaan ini terjadi di daerah Jawa Barat, di mana permintaan atau kebutuhan konsumen itu lebih banyak daripada sumber daya atau gas yang ada di masyarakat itu sendiri. Ternyata yang sering Anda jumpai ini merupakan masalah atau inti dari masalah ekonomi. Masuk ke dalam kelangkaan. Kita tadi sudah melihat mengenai cuplikan berita dari kelangkaan gas LPG. Kelangkaan itu apa? Nah, kelangkaan itu merupakan masalah pokok yang dihadapi manusia saat ini dan sekaligus sebagai inti dari masalah ekonomi. Konsep kelangkaan lebih menekankan pada suatu keadaan di mana ketersediaan suatu barang lebih sedikit daripada banyaknya barang yang dibutuhkan. Konsep kelangkaan menurut ilmu ekonomi dapat dirumuskan dengan dua cara, yaitu langka dalam arti tidak cukup dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan, dan langka dalam artian harus melakukan pengorbanan untuk memperolehnya. Lalu apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan? Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan yang pertama itu adalah sumber daya alam yang terbatas. Sumber daya alam
Mengapa harus dikelola secara baik dan bijaksana? Itulah karena sumber daya alam di dunia atau di Indonesia ini pada khususnya itu adalah terbatas. Yang kedua adalah tidak seimbangnya jumlah pertambahan penduduk dengan pertumbuhan produksi. Sudah kita jumpai bahwa jumlah pertambahan penduduk di Indonesia itu juga mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Yang ketiga adalah kemampuan manusia yang terbatas, di mana ini ada hubungannya mengenai kekurangan tenaga ahli di Indonesia. Dan yang kelima adalah ulah negatif manusia terhadap kekayaan alam dan ketidakseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pemenuhan kebutuhan. Masalah ekonomi tadi mengenai kebutuhan manusia yang tidak terbatas akan menyebabkan suatu kelangkaan, dan disitulah timbul yang namanya masalah ekonomi. Dengan adanya masalah ekonomi ini, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan setelah mempelajari konsep ilmu ekonomi ini, yaitu adanya skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas kebutuhan adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya. Dengan kita mempelajari atau menyusun skala prioritas kebutuhan, manusia dapat mengetahui kebutuhan mana yang harus didahulukan terlebih dahulu dan kebutuhan mana yang dapat ditunda. Pertimbangan dalam menyusun skala prioritas ini, yang pertama, dari tingkat urgensinya atau kepentingannya. Yang kedua, kesempatan yang dimiliki. Yang ketiga, pertimbangan masa depan. Dan yang keempat adalah kemampuan diri. Nah, di sini kita masuk pada skala prioritas Ananda sebagai seorang pelajar. Di sini, Ibu meminta kalian untuk menuliskan skala prioritas kebutuhan kalian bagi seorang pelajar, dan di sini akan Ibu pandu. Misalkan seorang pelajar membutuhkan yang pertama, membutuhkan pastinya sebuah buku. Setelah itu, ketika buku sudah terpenuhi, membutuhkan alat tulis. Setelah alat tulis, Ananda membutuhkan apa? Seragam. Dan ketika kebutuhan-kebutuhan sekolah sebagai pelajar ini sudah terpenuhi, barulah Ananda akan mencukupi kebutuhan lainnya, misalkan handphone dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang Ananda perlu masing-masing. Setelah mempelajari skala prioritas tadi, kita masuk pada kebutuhan dan keinginan. Pasti Ananda sudah tahu kebutuhan itu apa dan keinginan itu adalah apa. Di sini Ibu menjelaskan lebih rinci lagi bahwa kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dan harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Sedangkan keinginan adalah segala sesuatu yang ingin dimiliki namun tidak harus dipenuhi. Nah, di sini kita masuk di macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan itu ada 4. Menurut intensitas, menurut bentuk dan sifatnya, menurut waktunya, dan menurut subjek yang membutuhkan. Menurut intensitasnya terbagi menjadi 3, yaitu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pertama yang harus dipenuhi oleh manusia untuk melangsungkan hidupnya. Kita sering mendengarnya, kebutuhan primer itu terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Sandang itu adalah pakaian, pangan itu adalah makanan, dan papan itu adalah tempat tinggal. Kebutuhan sekunder ini kebutuhan yang akan dipenuhi setelah kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya, misalkan seorang pelajar membutuhkan alat tulis, jam tangan, handphone, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah kebutuhan tersier, di mana kebutuhan tersier ini sering kita kenal sebagai kebutuhan barang-barang mewah. Contohnya seperti perhiasan, jam tangan mewah, motor mewah, mobil mewah, seperti itu. Yang kedua, kebutuhan berdasarkan bentuk dan sifatnya, itu ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh yang bisa langsung dirasakan manfaatnya. Misalkan berolahraga atau makan, itu adalah kebutuhan jasmani. Sedangkan kebutuhan rohani itu adalah diperlukan untuk memenuhi kepuasan jiwa dan perasaan seseorang. Misalkan beribadah, rekreasi, itu adalah kebutuhan rohani.
Yang ketiga, kebutuhan berdasarkan waktu. Ini ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan akan datang. Kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dicukupi saat ini juga dan tidak dapat ditunda. Misalkan, kebutuhan akan obat ketika sedang sakit, kebutuhan makan ketika sedang lapar. Itu adalah kebutuhan sekarang. Sedangkan kebutuhan akan datang itu diperlukan untuk masa yang akan datang. Misalkan menabung, pendidikan, dan lain sebagainya itu adalah kebutuhan yang akan datang. Yang selanjutnya itu adalah kebutuhan berdasarkan subjek. Ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu ini adalah dibutuhkan masing-masing orang tertentu berbeda ya dengan yang lainnya sesuai dengan pekerjaan seseorang itu masing-masing seperti itu. Misalkan seorang pelajar pasti membutuhkan buku, membutuhkan alat tulis, dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan kelompok itu adalah kebutuhan yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Misalkan masjid, rumah sakit, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kenapa sih manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda? Itu ada karena faktor pendidikan, faktor adat istiadat, faktor penghasilan, faktor agama, dan faktor keadaan alam. Itulah yang akan mempengaruhi faktor-faktor kebutuhan manusia yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir, ini Ibu minta kalian coba membedakan mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Coba kita tuliskan di situ ada handphone, buku pelajaran, jam mahal, alat tulis, seragam, sepatu model terbaru, itu adalah macam-macam kebutuhan. Coba kita tuliskan. Yang merupakan kebutuhan. Yang merupakan kebutuhan seorang pelajar yaitu buku. Lalu yang kedua, alat tulis. Yang ketiga, ya seragam. Lalu yang merupakan keinginan, handphone. Setelah itu, jam mahal dan sepatu model terbaru. Nah, di sini Ananda sudah dapat membedakan mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan hanya keinginan semata. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan Ananda dapat memilah dan memilih serta membuat skala prioritas mana yang harus Ananda dahulukan dan mana yang bisa ditunda terlebih dahulu. Hiduplah sesuai dengan kebutuhan kalian, bukan sesuai keinginan kalian. Karena Allah juga sudah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, wala tubadzir tabdziron innal mubadzir nakanu ihwanasyayatin, yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa di Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa kita harus menyesuaikan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.